lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Andi ya. Kita hari ini akan belajar bab 6 atau bab terakhir pada semester 1, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, apa saja yang akan kita pelajari pada bab 6 ini? Langsung saja kita lihat. Yang pertama, nah, ada sebuah gambar mobil ya. Nah, bagaimanakah mobil tersebut dapat beroperasi atau berjalan? Jika mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah mobil tersebut dapat berfungsi? Ya, timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian ketika anak-anak pergi ke sekolah ya, coba anak-anak perhatikan gerak roda sepeda yang sedang berputar. Pada saat sepeda itu berjalan, roda sepeda kan mengalami gerakan, yaitu menggelinding. Sepeda tentu tidak akan berjalan jika pedalnya tidak kita kayuh. Nah, untuk mengayuh sepeda tersebut, kalian membutuhkan yang namanya energi. Lalu apa itu energi? Ya. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Misalnya, manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Energi juga dapat menyebabkan mobil, motor, pesawat, dan kereta api dapat berjalan. Energi dapat menyalakan peralatan listrik di rumah kita. Energi itu ada di sekitar kita, ada di mana-mana. Bahkan, tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, untuk melakukan usaha diperlukan yang namanya energi. Kemudian, bentuk-bentuk energi diantaranya energi potensial. Kemudian ada energi kimia yang kita dapatkan dari bahan makanan misalnya. Ada energi kinetik, ada energi listrik. Apa itu energi potensial? Mari kita bahas. Nah, energi potensial sendiri mempunyai pengertian energi yang dimiliki oleh suatu benda atau materi karena posisi atau kedudukannya. Ya, coba perhatikan gambar pohon kelapa ini ya. Ini dia pohon kelapa, buahnya berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Ya, ketika dia jatuh nanti dia akan menghasilkan yang namanya energi potensial. Ketika dia masih menggantung di atas juga dia juga mempunyai yang namanya energi potensial, karena pengertiannya energi potensial itu dipengaruhi oleh posisi atau kedudukannya. Berarti ada hubungannya dengan ketinggian. Lanjut. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Misal ada sebuah benda digantung di atas, ya. Nah, dia mempunyai yang namanya ketinggian atau disimbolkan H kecil. Ketinggian mempunyai satuan meter. Kemudian benda ini pasti mempunyai yang namanya massa. Simbolnya M. Mempunyai satuan SI kilogram. Kemudian benda ini pasti kalau jatuh nanti akan ke bawah karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi, mempunyai satuan meter per sekon kuadrat. Nah, dari ketiga faktor ini atau ketiga komponen, ada massa, gaya gravitasi, serta ketinggian, dapat disimpulkan energi potensial mempunyai rumus, yaitu massa kali gaya gravitasi kali ketinggian, atau EP sama dengan mgh, atau bisa kita buat singkatan energi potensial atau EP rumusnya sama dengan megah. Ya, sekali lagi,
Energi potensial rumusnya sama dengan megah, ya. Nah, tadi di mana M mempunyai satuan kilogram, gravitasi meter per sekon kuadrat, H mempunyai atau ketinggian mempunyai satuan meter. Nah, EP energi potensial massa benda. Nah, energi potensial ketika berada di atas, ya tadi ketika berada di atas benda ini, dia mempunyai energi potensial yang maksimal atau paling besar. Kenapa? Karena saat benda posisinya berada di atas ini, ketinggiannya adalah maksimal. Ya, anak-anak perlu diingat, ketinggian itu diukur dari bawah ke atas, ya, bukan dari atas ke bawah. Sekali lagi, ketinggian itu mengukurnya dari tanah sini, dari bawah ke atas. Jadi misalnya di sini benda saat berada di posisi atas ini tingginya 10 meter, berarti ketika dia jatuh di posisi H di sini, ketika posisi H di sini adalah 3 meter diukur dari atas, ya, maka tingginya bukan 3 meter, tetapi 7 meter. Dari mana? Tinggi awalnya kan 10 meter, kemudian benda itu jatuh di titik H ini 3 meter dari atas, berarti sisa dari bawah ini kan 7 meter. Jadi yang disebut H atau ketinggian itu diukur dari bawah sini sampai atas sini, ya. Itu yang perlu diingat-ingat. Nah, masuk ke contoh soal. Buah mangga mempunyai massa 2 kg, terletak pada ketinggian 4 meter di atas permukaan tanah. Berapakah energi potensialnya jika gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? D1 diketahui massa M 2 kg, ketinggian H 4 meter, gaya gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. D2 ditanya EP. Dijawab D3, EP sama dengan megah. M-nya 2, G-nya 10, ketinggiannya 4, dikalikan ketemulah 80 Joule sebagai satuan dari energi potensial. Kemudian masuk ke energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi atau benda berpindah atau bergerak. Tadi kalau potensial itu karena kedudukannya, hubungannya dengan ketinggian. Kalau energi kinetik ada hubungannya dengan kecepatan, dia bergerak atau berpindah, ya. Coba amati ilustrasi berikut. Nah, yang pertama, sebuah mobil berjalan dengan kencang menabrak sebuah benda. Benda tadi terlempar cukup jauh, ya. Sedangkan mobil yang kedua sama mobilnya, dia berjalan dengan lambat. Ketika menabrak sebuah benda, benda tersebut terlemparnya pelan dan tidak terlalu jauh. Berarti ada hubungannya dengan kecepatan. Kalau yang atas tadi kecepatannya besar, sehingga benda terpantul atau terlempar cukup jauh. Yang bawah kecepatannya lambat, sehingga benda yang terlempar atau yang tertabrak dari mobil tadi jaraknya dekat, ya. Kemudian mobil yang atas sangat besar, ketika menabrak benda, benda itu terlempar sangat jauh. Sedangkan mobil yang bawah kecil ukurannya, ketika menabrak sebuah benda, bendanya terlempar dekat. Jadi kesimpulannya, yang mempengaruhi energi kinetik adalah dari ilustrasi yang pertama tadi adalah kecepatan. Semakin cepat benda bergerak ketika menabrak sesuatu, maka benda itu akan memberikan efek yang besar pula. Ilustrasi yang kedua, berarti benda ini lebih besar, mobil ini lebih besar daripada yang bawah, berarti hubungannya dengan apa? Massa. Semakin besar masanya, massa benda, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Buktinya apa? Benda yang tertabrak tadi terlempar sangat jauh. Sehingga dapat disimpulkan atau dirumuskan energi kinetik mempunyai rumus sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Atau EK, energi kinetik, sama dengan setengah mv kuadrat.
ya. EK itu energi kinetik mempunyai satuan joule, M itu massa benda satuannya kilogram, V kecepatan benda satuannya meter per sekon. Contoh soal. Sebuah benda mempunyai massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah energi kinetik yang dihasilkan? Diketahui D1 massa sama dengan 2 kg. Kecepatan berarti V sama dengan, maaf ini salah ketik ya. Ini sesuai dengan soalnya 2, berarti ini 2 meter per sekon. Kemudian ditanya D2 energi kinetik berarti EK. D3 dijawab, ditulis rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kali masanya tadi 2 kilo kali kecepatannya di sini 2 meter per sekon, jadi 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kali 2 8, 8 dikalikan setengah sama dengan 4 joule. Cukup jelas ya anak-anak. Nah, kemudian masuk ke hukum kekekalan energi. Bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Buktinya apa, Pak? Nah, ini. Misal ada kipas angin. Berarti kipas angin itu bisa mengubah bentuk energi listrik menjadi gerak. Ya, ini kipas angin. Kemudian lampu. Berarti mengubah energi listrik menjadi cahaya. Radio, energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian dinamo sepeda, berarti dari energi apa? Gerak atau energi kimia dulu ya yang disimpan dalam dinamonya menjadi energi gerak karena dikayuh. Kemudian dari energi gerak itu menjadi energi cahaya sehingga lampu pada sepeda ini bisa menyala. Kemudian ada aki, berarti dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Buktinya apa? Bisa menyalakan sepeda motor atau mobil kita ya. Kemudian ada setrika listrik, berarti mengubah energi listrik menjadi panas, yaitu beberapa contoh perubahan bentuk energi di sekitar kita. Kemudian sumber energi ya. Energi itu bersumber dari dua. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Artinya, energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun, jadi sangat lama. Itu disebut energi tak terbarukan. Yang kedua, ada yang namanya sumber energi terbarukan. Artinya, energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. Jadi waktunya lebih cepat daripada yang tak terbarukan yang butuh waktu jutaan bahkan ratusan juta tahun. Nah, contoh energi tak terbarukan itu apa? Misal energi batu bara. Ya, ini untuk membentuknya butuh waktu ratusan atau jutaan tahun ya. Energi minyak bumi, energi gas alam, energi nuklir, itu beberapa contoh energi tak terbarukan. Lalu contoh energi yang terbarukan itu apa? Misalnya energi air. Untuk apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi dari air ini dapat dimanfaatkan menjadi listrik, sumber listrik. Energi matahari atau solar cell ya, itu juga energi terbarukan karena energinya didapatkan dari alam, dari matahari, sinar matahari, kemudian disimpan dalam panel surya ini atau surya cell, bisa untuk menghidupkan lampu misalnya. Energi angin ya, kincir angin, ini juga termasuk energi terbarukan. Kemudian energi tidal itu adalah energi yang memanfaatkan pasang surut air laut. Nah, itu tadi materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Kemudian ini untuk
memperjelas atau lebih memahamkan anak-anak tentang tadi energi potensial dan kinetik. Ini ada tugas, ada 6 soal, silahkan anak-anak kerjakan tugas ini pada buku tugas IPA. Kalau mengalami kesulitan atau masih belum jelas, silahkan anak-anak bertanya dengan saya melalui grup ya, melalui grup saja, jangan japri pribadi, nanti satu-satu kalian tanya dengan pertanyaan yang sama. Oke? Pelajaran pada hari ini saya cukupkan sekian. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.